Kali ini kita akan membahas tentang flowchart. Nah, komponen flowchart ini lengkapnya ada cukup banyak, tapi kita ulas beberapa saja yang cukup sering dipakai, seperti yang ada di gambar berikut ini. Nah, kita ulas satu-satu. Sebelum masuk ke sana, jenis flowchart ini ada 3. Yang pertama, flowchart dokumen. Fungsinya menjelaskan aliran dokumen dan informasi antar bagian dalam suatu organisasi. Nah, untuk flowchart system ini menjelaskan keterkaitan antar input, proses, dan output dalam satu sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah flowchart program. Ini menjelaskan urutan operasi logika yang dilakukan oleh komputer atau program ya, ketika menjalankan suatu program. Nah, kita masuk satu-satu. Yang pertama, terminator. Ini biasanya digambarkan kapsul atau kotak dengan sisi roundednya. Nah, ini melambangkan awal dan akhirnya, start dan end-nya. Kemudian proses ini dilambangkan dengan kotak. Nah, ini melambangkan proses, aktivitas atau operasi. Lalu ada decision. Ini bentuknya layang-layang. Nah, ini mewakili percabangan, if else atau yes or no. Kemudian data atau I/O. Nah, ini menunjukkan input dan output dalam alur program. Ini bisa dipasang di depan atau di belakang sebuah proses, menjadi input maupun menjadi output. Kemudian dokumen, ini mewakili dokumen atau laporan dalam suatu alur proses. Nah, ini bisa juga ditempatkan di depan suatu proses sebagai input atau menjadi hasil dari proses tersebut sebagai output ya. Lalu direct data. Nah, direct data ini seperti silinder, tapi silinder yang tidur gitu ya. Ini mewakili tempat penyimpanan data yang dapat diakses secara langsung. Misalnya seperti hard disk komputer. Nah, ini biasanya ketika setelah dari proses menyimpan data atau membaca data dulu, kemudian baru ke proses. Lalu internal storage. Nah, ini mewakili penyimpanan data sementara. Contohnya adalah RAM atau random access memory, memori PC atau handphone kita. Nah, kemudian sequential access. Ini adalah mewakili informasi yang tersimpan secara sequential dalam magnetic tape. Tapi ini sudah jarang dipakai ya. Mungkin di zaman-zaman dulu masih sering gitu. Dan sekarang kita sudah memakainya sudah hard disk. Nah, kemudian stored data ini mewakili penyimpanan data secara umum yang dipakai pada alur proses. Jadi jika kita ingin menyatakan adanya penyimpanan data tanpa tersurat ya, datanya disimpan di mana, jadi terserah mau disimpan di mana gitu ya, entah itu RAM, entah itu hard disk, entah itu internal storage dan lain-lain. Nah, kita memakai simbol ini. Nah, ini pokoknya simpan data. Nah, simpannya di media apa itu tidak ditentukan di sini. Jadi general secara umum. Nah, ini trapesium mewakili aksi di mana user memasukkan data secara manual atau manual input. Nah, ketika kita ingin menggambarkan proses input data dari user, kita memakai bentuk ini.
subroutine. Nah, ini disebut juga predefined process, dipakai di alur program untuk menandakan pemanggilan subroutine tertentu atau metode ya, pemanggilan metode atau prosedur. Nah, ini dipakai. Nah, ini merupakan di gambar ini merupakan tahapan input, proses, dan output yang terjadi di program secara standar ya. Input, kemudian suatu prosedur dipanggil, di sini contohnya prosedur A, di call istilahnya, kemudian menghasilkan keluaran atau output. Lalu untuk swim lane, ini ada horizontal dan vertikal. Nah, untuk horizontal bentuknya seperti ini. Di paling atas ini judulnya, kita bisa berikan judul. Kemudian untuk lane-lane-nya ini adalah aktor-aktor pelaku dari proses yang kita gambarkan di sini. Nah, ini yang horizontal, ini yang vertikal. Oke, begitu dulu dari saya, cukup sekian. Mari kita melanjutkan ke draw.io untuk menggambar flowchart-nya. Ya, kita lanjutkan dengan menggambar flowchart-nya di draw.io. Kita bisa ketik URL-nya draw.io, lalu create new diagram, kemudian pilih flowchart di diagramnya. Di pilihan diagramnya, kemudian simpan filenya dulu. Nah, kita bisa beri nama bebas ya, terserah kita. Saya namakan draw.io strip flowchart. Nah, ini akan muncul flowchart defaultnya. Ini bisa kita copy paste, kemudian kita ambil sebagai pola ya. Nah, sedangkan template elemen-elemen flowchartnya sendiri ada di sebelah kiri. Nah, ini Anda tutup saja yang lain, kemudian Anda buka yang penting ya. Nah, untuk swim lane ada di tab advance. Nah, ada swim lane-nya di situ. Ya, memang tercampur dengan beberapa elemen diagram yang lain ya. Nah, kita bisa edit judulnya, judul di atas misalnya digital payment, kemudian tiap lane kita edit juga. Ini biasanya nama-nama aktornya, customer, system, back end, dan sebagainya. Nah, ini cukup bagus untuk swim lane-nya. Hanya saja kurang fleksibel menurut saya di sini nih. Karena ketika di resize dia hanya bisa memanjang ya, dan kolomnya pun hanya cukup untuk satu elemen. Jadi kalau misalnya kita ingin memuat 2 atau lebih elemen secara paralel, nah ini agak susah. Kalau di resize pun elemen flowchartnya ya jadi agak kurang bagus bentuknya. Beberapa elemen agak kurang bagus. Nah, kalau hanya satu jalur saja mungkin masih oke ya. Jadi tidak ada paralel, tidak diatur secara paralel 2 atau lebih dari 2 ya. Nah, kita lihat nih hanya cukup satu saja, ini satu urutan saja.
Saya biasa menggambar flowchart itu di Visio. Visio juga cukup enak, cukup lengkap juga. Nah, atau di Excel. Excel juga punya di komponen shapes-nya itu juga ada komponen-komponen flowchart yang standarnya. Nah, di sini kita pasang elemen start kapsul ya, kapsul start, kemudian proses login, lalu input manual input username dulu, kemudian input OTP dan seterusnya. Nah, ketika kita mengarahkan kursor mouse ke atas elemen, ini akan muncul panah biru. Panah biru ini muncul di beberapa titik ya. Ini tanda atau menandakan kita ingin melanjutkan sequence berikutnya atau enggak gitu. Nah, ketika kita klik panah birunya akan muncul daftar list elemen yang ingin kita pilih gitu. Jadi muncul pilihannya. Tidak perlu harus mengarahkan mouse-nya ke kiri lagi. Nah, tapi on the spot bisa langsung memilih. Nah, di sini sistem memvalidasi OTP. Nah, kalau tidak valid, ada decision ini. Kalau tidak valid, maka tampilkan pesan wrong OTP. Nah, kalau valid, tampilkan pesan login sukses. Ya, ini proses yang sangat sederhana. Untuk contoh saja. Nah, di sebelah kanan atas itu ada elemen-elemen warna. Kita bisa memberikan warna untuk tiap elemen flowchart-nya supaya lebih menarik ya. Nah, selain flowchart ada diagram yang mirip namanya business process diagram. Nah, itu akan kita bahas di video lain. Untuk flowchart kita cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih.